Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fani Saprijal dan rekan-rekan saya ada Maulana Sabika Sajid, Fadli Dwi Nugroho, Farel Rajanda Putra. Di sini kami mengambil judul aplikasi graf pada game bertipe real-time strategi. Yang pertama ada pendahuluan. Poin A, pengertian game bertipe real-time strategi. Istilah bahasa Inggris yang mengacu kepada salah satu genre dalam permainan komputer yang memiliki ciri berupa permainan perang yang terdiri atas pembangunan sebuah kekuatan atau negara dengan mengumpulkan sumber daya dan pengaturan jumlah pasukan perang. Jenis permainan ini melibatkan pengaturan perang yang strategis, contohnya pasukan, peperangan, dan diplomasi. Aspek yang paling dominan dalam RTS tentu saja adalah peperangan. Poin B ada graf G. Didefinisikan sebagai pasangan himpunan VE ditulis dengan notasi G sama dengan VE, yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul, dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Selanjutnya ada terminologi dasar. Yang kesatu, bertetangga dua buah simpul pada graf tak berarah G. Kedua, bersisian. Ketiga, simpul terpencil. Keempat, graf kosong. Kelima, derajat. Keenam, siklus atau sirkuit. Ketujuh, terhubung. Kedelapan, upagraf. Dan yang terakhir, kesembilan, grade berbobot. Selanjutnya ada lintasan Euler. Lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Bila lintasan tersebut kembali ke simpul asal, membentuk sebuah lintasan tertutup sirkuit, maka lintasan tertutup itu disebut sirkuit Euler. Jadi, sirkuit Euler adalah sirkuit yang melewati tiap sisi masing-masing tepat satu kali. Selanjutnya ada lintasan Hamilton. Lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Jika lintasan itu tepat kembali ke titik awal dan membentuk sirkuit, maka lintasan tertutup ini disebut sirkuit Hamilton. Jadi, sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang melalui tiap simpul dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal yang dilalui sebanyak dua kali. Selanjutnya ada pohon. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Pohon yang sebuah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah menjauh dari akar dinamakan pohon berakar, rooted tree. Lalu ada pohon keputusan. Pohon keputusan digunakan untuk memodelkan persoalan yang terdiri dari serangkaian keputusan yang mengarah ke solusi. Tiap simpul dalam menyatakan keputusan, sedangkan daun menyatakan solusi. Contoh pengaplikasian graf pada game Age of Empires 2. Yang pertama ada dependency graph. Sifat graf ini sering ditemui pada game-game tertentu, khususnya real-time strategi. Karena game-game dengan jenis tersebut berbasis resource management dalam membangun unit-unit yang terlibat di dalamnya. Dapat berupa bangunan, berbagai jenis pasukan perang, research, dan lain-lain. Misalnya dalam game Age of Empires 2 menggunakan dependency graph untuk menggambarkan ketergantungan antar unit dalam game tersebut. Sini ada contoh struktur dependency tree. Yang paling pertama ada barracks, lalu ada army dan spearman, lalu ada archery, dilanjut ada crossbow, wizard, dan longswordman. Selanjutnya ada teori pathfinding. Pathfinding atau disebut juga navigation graph adalah sebuah graf yang mempresentasikan lingkungan virtual dalam game, di mana agent dapat bergerak atau berpindah tempat. Bentuk graf yang digunakan adalah graf berbobot weighted graph. Setiap simpul dalam graf mempresentasikan posisi atau area dan sisi menggambarkan jalur yang menghubungkan simpul-simpul. Biasanya sisi dalam navigation graph memiliki bobot atau jarak antar masing-masing simpul yang dihubungkan oleh sisi tersebut.
Persoalan berikutnya dalam pathfinding adalah bagaimana agent dapat menentukan jalur mana yang merupakan lintasan terpendek dari simpul awal ke simpul yang dituju. Contoh kasus menemukan lintasan terpendek dalam game Age of Empire 2, misalnya kita memilih agent berupa unit cavalry yang diberi lingkaran berwarna kuning. Yang ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.